Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Oke, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara spawn Kitsune Island ya, atau si event yang baru-baru ini keluar, yaitu Kitsune Island ya. Jadi di Kitsune Island ini ada ini cuy, apa ya? Ketika kalian udah dapat Kitsune Island ini, kalian disuruh ngelaksanain misi yang bakalan disuruh ngambilin beberapa item gitu ya kan. Bukan beberapa item sih, cuman ngambilin satu item tapi totalnya 20 sampai 25. Itemnya itu apa? Ya, itemnya itu adalah Azure Ember yang begini ya, yang terbang-terbangan di sekitaran pulau. Nah, kalian bakalan disuruh ngambilin ini. Jadi gimana sih cara nge-summon inian cuy, apa sih namanya, Kitsune Island, dan gimana cara kalian agar dapat barang-barang dari Kitsune Island. Jadi di Kitsune Island ini, ketika kalian udah dapat Azure Ember ya kan, kalian bisa ngomong sama ini coy, atau nge-interact ya, atau berinteraksi dengan batu yang ada di tengah-tengah pulau tersebut. Nanti batu tersebut bakalan ngasih barang-barang yang random. Jadi ada beberapa barang di sini, bukan barang ya, nggak barang doang, duit sama fragment juga termasuk. Jadi ada beberapa barang, item ataupun benda yang bisa kalian dapetin. Pertama, kalian bisa dapat title. Kedua, kalian bisa dapat aksesoris. Aksesorisnya itu adalah Foxy Ribbon sama Kitsune Mask. Yang ketiga, kalian bisa dapat pedang baru yaitu Fox Lamp. Yang keempat, kalian bisa dapat duit sama fragmen. Nah gitu cuy. Oke, list-list yang bisa kalian dapetin. Tapi ini list-listnya gimana bang? Ya seperti yang gue bilang, itu tuh list-list kayak gitu tuh gacha cuy. Jadi kalian harus nge-interact batu yang ada di tengah. Ketika kalian udah ngasih Azure Ember, itu tuh dia bakalan ngegacha random. Jadi kalian nggak nentu bisa dapat pedang Fox Lamp ataupun ini. Kadang-kadang juga kalian bisa dapat duit. Gua yang main yang bareng nyari Nohime aja ya kan, gua main sama Nohime bareng, dan ya gua duluan yang dapat Fox Lamp-nya daripada dia. Dan gue juga udah dapat Fox Ribbon juga, tapi dia belum dapat apa-apa. Dia baru dapat fragmen doang sama color haki anjir. Oh ya, color haki juga termasuk cuy. Color haki bisa kalian dapetin, namanya Kitsun kalau nggak salah. Oke, tanpa banyak basa-basi, gimana sih cara dapetin item-itemnya tersebut, dan gimana sih cara summon Pulau Kitsune? Oke, ya tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke videonya guys. Let's go. Oke cuy, di cara yang pertama kalian harus pergi ya ke Danger Zone 6 ketika full moon. Oke, di sini gue sekalian kasih tips and triknya ya. Ketika udah mau full moon, lebih tepatnya siang ya kan, siang atau menjelang pengen malam lah, kalian pergi ya kan menggunakan kapal kalian sendiri. Bisa ya, bareng-bareng temen juga bisa, tapi saran gue sendiri aja ya cuy, biar gampang. Oke, jadi ketika kalian udah mau full moon ya kan, nah, kalian boleh pergi ke Danger Zone 5 dulu. Oke, sabar, Danger Zone 5 dulu sampai ada notifikasi bahwa full moon itu udah ada cuy. Nah, baru kalian masuk ke Danger Zone 6. Oke, ini tuh penting banget cuy. Oke, ketika full moon terjadi, kalian langsung masuk aja cuy ke Danger Zone 6 ya kan, yang ada di lautan. Nah, kalau misalnya Pulau Kitsune ini bakalan spawn, itu tuh bakalan ada notifikasi kayak gini cuy. Nah, itu berarti udah spawn cuy. Kalian tinggal lurus aja ya kan, cari gitu. Nah, misalnya kalian udah ketemu ya kan, Pulau Kitsune ini bakalan kayak nerangin penglihatan kalian lah. Biasanya tuh kayak kalau kalian masuk ke Danger Zone 6 kan itu kayak buta ya. Nah, di Pulau Kitsune ini tuh ketika kalian udah nemu Pulau Kitsune, itu tuh bakalan bercahaya. Mirip-mirip kayak Frozen Dimension cuy. Oke, jadi sistem cara dapetin apa sih namanya Pulau Kitsune ini itu mirip kayak apa ya, full level di ini coy, waktu Mirage Island dan Full Moon. Tapi lebih susah ya Mirage Island sama Full Moon ya, ini lebih gampang. Dan juga ini lebih gampang daripada nyari Frozen Dimension cuy, karena kalian bisa sendiri gitu ya kan. Tapi ya bareng teman juga bisa gitu. Kalau kata gua ya, sendiri itu lebih worth it cuy. Oke, nah
Jadi ketika kalian udah mau full moon, kalian stay dulu di danger zone 5 saran gua. Dan ketika full moon terjadi sampai ada notifikasi full moon, tunggu beberapa detik dulu baru masuk ke danger zone 6 sampai gelap lah gitu. Nah, Kitsune Island ini bakalan spawn di kisaran 3000 sampai 4000. Dan biasanya Kitsune Island ini ketika kalian baru masuk ke danger zone 6, itu tuh pasti bakalan spawn di depan mata kalian. Ketika kalian baru masuk gelap, itu pasti bakalan spawn cuy. Kalau misalnya nggak spawn setelah beberapa menit atau beberapa detik ya kan, itu tuh biasanya kalian udah ampas cuy, nggak dapat. Gua ngalamin mulu anjir ya. Jadi setiap gua masuk duluan ya kan, dan setiap setelah beberapa menit nggak ada Kitsune Island, itu berarti udah ampas gitu. Itu aja sih. Tapi ya jangan pantang menyerah, oke? Nah, jadi ketika kalian udah sampai di Kitsune Island cuy, kalian harus interact sama batu yang ada di tengah. Tapi interactnya jangan berbarengan karena kadang-kadang suka bug, oke? Interactnya itu kalian aja sendiri, oke? Kalian bilang aja ini gue yang interact, ya udah sini gue interact. Kalian interact lalu kalian bakalan dikasih cutscene atau animasi di mana bulannya itu bakalan berubah menjadi blue moon atau bulan biru, oke? Nah, ketika event Blue Moon ini terjadi, kalian disuruh nyari Azure Ember cuy. Azure Ember ini itu tuh bisa kalian dapetin di sekitaran pulau. Azure Ember ini bakalan spawn dan itu bakalan terbang-terbangan cuy. Jadi kalian harus nangkepin. Nangkepinnya ini gimana bang? Caranya ditabrak aja Azure Embernya. Pokoknya ini Azure Ember kayak terbang-terbangan gak jelas. Kalian tabrak aja cuy. Intinya begitu aja. Nah, kalian disuruh ngumpulin 20 sampai 25 Azure Ember di Kitsune Island dalam waktu 5 menit. Nah, setelah udah 5 menit ya kan, itu tuh event Blue Moon bakalan hilang dan kalian gak bisa gacha. Tapi ketika Azure Ember 20, ketika kalian udah dapat Azure Ember sekitar 20 sampai 25 dan waktunya masih ada, kalian buru-buru gacha aja, oke? Sebenarnya terserah sih kalian mau ngumpulin 25 Azure Ember atau 20 Azure Ember, itu bebas cuy. Kecuali kalian jangan ngasih sekitar 9 sampai 10 Azure Ember, itu pasti bakalan dapat duit sama fragmen doang. Kalau di kisaran 20 sampai 25 Azure Ember kalian bisa dapat semua yang ada di Kitsune Island cuy. Enggak semua sih, cuma satu-satu, pakai sistem gacha gitu cuy, oke? Nah, jadi sistemnya ini cuy, itu tuh sistem gacha ya cuy, bukan sistem kayak kalian langsung dapat Fox Lamp yang enggak. Di sini tuh awal-awal aja gua dapet title, terus di kedua gua baru dapet Fox Lamp. Nah, yang ketiga gua baru dapet Kitsune Ribbon. Nih. Aduh sabar lah. Nah, bentar. Di aksesori itu gua dapet Kitsune Ribbon, lalu gua dapet Fox Lamp. Nanti gua masterin pas live aja, oke? Ya, sebenarnya ini cerita waktu gue dapetin Fox Lamp, gue sedikit dimaki-maki ya, karena ya sedikit beberapa alasan. Emang gue yang salah sih karena terlalu terburu-buru. Ya, jadi kalian mengertikan. Jadi kalian dikasih batasan waktu 5 menit ketika event Blue Moon terjadi buat nyari Azure Ember. Kalau misalnya Azure Embernya kalian udah dapat sekitar 20 sampai 25, kalian boleh langsung gacha aja ke tempatnya batu-batu yang ada di tengah pulau Kitsune Island. Kalian bisa interact aja gitu cuy, oke? Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. By the way, gue lagi bikin TikTok dan juga bikin YouTube Short. Jadi kadang-kadang gue nih baru tahu ya kalau YouTube Short tuh cuma bisa 60 detik. Jadi ya video kemarin tuh yang gue bikin itu 1 menit 30 detik cuy. Kalian bisa follow TikTok gue aja, linknya di deskripsi, atau @yorutempes saya langsung nongol lah itu anjir. Ya, video gue pokoknya video pertama gue tuh hutau tentang Hutau sama Furina. Tapi ya gue lagi bikin ini cuy tentang Blox Fruit juga ya, bahas Blox Fruit di situ, oke? Ya, mungkin sekian untuk episode kali ini. Subscribe buat yang belum, dan juga follow Instagram gue di @monana_w dan .r, dan juga jangan lupa untuk join Discord gue, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di next episode. Goodbye and ciao.